Ya, taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqan nafsa wa sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah maghrib sambil menunggu isya yang Allah muliakan, mari kita awali halaqah kita di malam hari ini dengan memperbanyak syukur atas nikmat Allah. Karena ketika seorang hamba bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ketika orang bersyukur, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ajarkan kita cara beribadah, cara bermuamalah, dan cara bagaimana kita hidup di dunia ini. Dan bahkan orang yang memperbanyak salawat ke Rasulullah, Rasul memberikan nanti syafaat atas izin Allah yaumal qiyamah, tak kala semua orang ketika itu butuh syafaat, butuh pertolongan. Kenapa? Di yaumul mahsyar nanti tidak ada tempat kita ini bernaung, semuanya panas. Allah bawa ke hadapan kita neraka yang ditarik oleh 70.000 malaikat, dan kita kepanasan, kita kehausan. Semua hamba ketika itu mencari perlindungan. Datanglah hamba-hamba ini ke Nabi Adam alaihissalam, ke Nabi Nuh alaihissalam, sampai akhirnya ke Nabi Isa. Nabi Isa sampaikan, semua nabi pada hari itu enggak punya syafaat, namun yang punya syafaat adalah baginda Rasulullah. Maka memperbanyak salawat yang pertama, yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah, maka kita akan diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat jamaah yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya kita mengkaji alangkah dahsyatnya ibadah yang dilakukan, yang diamalkan oleh hati. Karena ibadah secara umum ada dua pemahaman ibadah. Saya ulang lagi bahwa apa itu ibadah? Ismun jami lima yuhibbuhullahu wa yardahu, qaulan kana am fi'lan, zahira am batina, ta'ziman lillahi ta'ala. Apa itu ibadah? Semua atau segala sesuatu, baik itu ucapan, baik perbuatan. Yang pertama yang nampak, dan yang kedua yang tidak nampak. Untuk apa? Mentakzimkan Allah, mengesakan Allah. Kalau mungkin salat yang kita lakukan ini nampak. Ketika orang berdoa, dia baca doa-doa, nampak. Ketika orang berpuasa, nampak. Namun ada sesuatu yang enggak nampak, dia adalah amalan hati. Ketika orang beramal, berniat, tidak ada orang yang tahu apakah niatnya itu takziman lillah, atau niatnya takziman atau mengutamakan atau takzim kepada komandannya, wadannya, dantonnya, dangkinya, kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia terletak dalam hati. Namun Nabi sampaikan contoh perbandingan, alangkah dahsyatnya ibadah hati ketimbang ibadah zahir. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan pernah mencela sahabat-sahabatku, kata Nabi, walau anfaqa ahadukum balagha Uhud,
walaupun salah seorang dari kalian ini mampu berinfak, mampu bersedekah 1 gunung Uhud emas. Sahabat hanya bersedekah segenggam kurma atau 2 genggam kurma. Namun kata Nabi, yang segenggam kurma itu, yang 2 genggam kurma itu jauh lebih baik di sisi Allah ketimbang orang yang bersedekah 1 gunung emas, yang 1 gunung Uhud. Kenapa? Karena para sahabat mengamalkan dengan hati, dengan tauhidnya, dan dengan keikhlasannya. Maka di malam hari ini kita sambung bagaimana cara kita menghadirkan suatu hal yang sulit dalam hidup ini. Yang kan kita, sahabat dan para ulama at-tabi'in mengakui sulit menghadirkan amalan hati itu. Amalan hati yang begitu banyak. Ini kitab yang saya bawa, kitab A'malul Qulub punya Muhammad Saleh Al-Munajjad. Beliau menjelaskan beberapa hal, contoh amalan-amalan qulub. Yang pertama ini adalah ikhlas, yang insya Allah kita kaji malam hari ini. Yang kedua ini takwa, bagaimana menghadirkan takwa dalam diri kita. Yang ketiga tawakal, tawakal itu bagian dari amalan hati. Terus khauf, rasa takut. Ar-raja, pengharapan. Ar-ridha, ingin mendapatkan ridha Allah. Syukur, ada lagi syukur tadi. Sabar, muhasabah atau introspeksi diri. Al-mahabbah, mencintai Allah. Wara. Nah, ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Dan kita ambil di malam hari ini salah satu amalan hati itu adalah ikhlas. Sering kita mendengar kata ikhlas. Salatlah dengan ikhlas, infaklah dengan ikhlas, berbuatlah dengan ikhlas. Karena panjang pembahasan ini, dan saya yakin bahwa para tentara ini nggak suka yang panjang-panjang. Kalau boleh Ustaz yang pendek-pendek aja, yang ringkas, namun dapat dipahami dan dapat diamalkan. Baik, kita ringkas. Ini ikhlas. Yang pertama, mungkin timbul pertanyaan adalah kata yang sering kita dengar itu apa ikhlas? Apa itu ikhlas? Kalau kajian kitab Mahwal Ikhlas, ma makna minal ikhlas. Para ulama memberikan 2 halaman ini, memberikan definisi yang banyak tentang ikhlas. Tadi saya coba simpulkan dari sekian banyak ungkapan para ulama tentang ikhlas. Ikhlas itu adalah, ini yang pertama, mengkehendaki ridhaan Allah atau ridha Allah dalam setiap amalan. Ketika orang beramal, maka tujuan dia adalah ingin mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, ikhlas juga bermakna adalah membersihkan diri dari segala kotoran duniawi. Jangan dipahami kotoran duniawi hanya itu BAB. Kotoran duniawi itu adalah nanti ada perasaan ingin dipuji, ada perasaan kita ini ingin dihargai. Ini bagian dari kotoran itu. Sifat lalai, orang subuh jam 5:15 kita enggak jam 8. Kenapa baru bangun Ustaz? Ini goplah, bagian dari kotoran dunia tadi. Ketika orang cinta dunia, dari pagi ke pagi cari uang, boleh dengan catatan tidak meninggalkan perintah Allah. Dari pagi pergi bekerja, namun sholatnya lupa, berzikirnya lupa. Maka ini mahabbatud dunia. Imam Al-Ghazali seorang lagi dalam kitab Bidayah Nihayah itu menjelaskan di antara kotoran hati ini. Yang pertama, syukhun muta. Orang iri dengki, orang bakhil kikir, ini kotoran hati atau penyakit hati. Yang kedua, hawan mutabba. Selalu ikut hawa nafsunya. Untuk bola jam 2 malam main Maroko lawan Perancis, dia bangun. Namun untuk subuh jam 5:15 dia tidur. Ini kebalik. Maunya kan jam 5:15 itu bangunnya subuh. Nanti tengok highlight bolanya. Kan ada highlightnya itu. Ini enggak bangun jam 2 malam. Ngapain? Nonton bola Ustaz. Subuh ada. Itulah Ustaz, karena malam bejak begadang semalam.
atau bangunnya tengah-tengah malam, subuh tiduran Ustaz. Nah ini hawan mutabak, ikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi, orang sering bangga dengan dirinya. Ketika dia berhasil, dia bangga. Ketika dia tampil, dipuji orang, dia bangga. Maka nanti diantaranya ini, cara kita, bagaimana kita menghilangkan tadi penyakit hati, sekaligus menghadirkan amal hati adalah menolak pujian-pujian. Maka yang kedua ini, orang membersihkan dari kotoran hati tadi. Yang ketiga, dia beramal, itu motifnya bukan karena seseorang, namun karena Allah. Datangnya ke masjid rame-rame ikut pengajian bukan karena perintah komandannya, bukan karena absen malamnya, namun karena Allah. Ini bagian dari makna tadi ikhlas. Ikhlas juga bermakna bahwa enggak mencampurkan antara niatnya, amalnya untuk Allah dan dunia. Di era kita hari ini, saya kepingin nih jadi bupati, buatlah safari subuh. Padahal safari subuhnya bagus, tunaikan subuh on time itu bagus. Namun ada ketika subuh, setelah subuh itu ingin kompanyenya di depan jamaah yang hadir salat subuh. Supaya apa? Dipilih jadi bupati. Nah, mencampurkan antara tujuan karena Allah dan juga tujuan karena manusia tadi atau kepentingan diri sendiri. Maka ini bagian dari makna ikhlas. Maka para ulama ambillah apa itu ikhlas? Ifradul haq bil qasdi fit ta'ah, mengkhususkan amalan yang kita lakukan itu karena Allah. Datang ke masjid karena Allah, kita saling menghargai karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan bahkan boleh saling membenci karena Allah. Saya nggak suka sama perbuatan si A, karena orangnya, perbuatannya. Kenapa? Dia nggak pernah sholat. Saya sama si B nggak suka. Kenapa? Selalu mencuri punya orang. Jadi yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Maka di antara 7 orang yang Allah pakai naungan dalam hadis itu, rajulani tahabba fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, tak kala nanti kita berbuat semua karena Allah, maka Allah berikan kita kemuliaan-kemuliaan. Apa keutamaan orang-orang yang berbuat karena Allah? Yang pertama, qabulul amal. Kita ini beribadah, alhamdulillah, udah sholat, sudah ngaji, sudah berbuat yang baik-baik. Bagaimana yang baik-baik ini Allah terima sebagai amalan, Allah akui itu amalan yang soleh. Yang pertama adalah amalan itu mesti disertai dengan keikhlasan. Ketika orang beribadah, beramal tidak ikhlas, maka ibadah itu tertolak. Hadis itu menjelaskan, kata Rasulullah, innallaha la yaqbal minal amali ila man kana khalisan. Tengok, Allah tidak akan menerima sebuah pekerjaan, sebuah amalan, sebuah ibadah illa, kecuali ibadah itu khalisan, ikhlas. Bahkan di penghujung hadis Nabi rincikan lagi, wa batiga bihi wajh Allah, orang hanya mencari ridha Allah, mencari cinta Allah. Maka di antara nanti orang beribadah yang zahir ini itu baik, yang zahir ini sempurna. Apa ukurannya? Gerakan yang nampak, ucapan yang nampak, menjadi dia amal soleh ketika ucapan itu, amal itu sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana maknanya? Sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ini tuntunan kita beribadah. Namun amalan yang zahir yang udah cukup tadi, udah ikut syariat, namun juga Allah nggak terima, belum jadi amal yang soleh ketika amalan itu belum diikuti dengan keikhlasan. Lagi-lagi susah kita mengukur ikhlas itu karena ikhlas tersembunyi dalam hati seseorang. Maka yang pertama, keutamaan orang-orang yang ikhlas tadi,
itu amal ibadahnya Allah terima. Mafhum mukhalafahnya atau makna sebaliknya, orang-orang yang beramal, orang-orang yang beribadah walaupun banyak namun tidak ikhlas, maka dia tertolak. Keutamaan yang kedua adalah husulul ajri. Makna husulul ajri dari ini, orang beramal itu Allah berikan dia balasannya. Bukankah Allah berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, namun Allah akan membalasnya. Maka yang kedua, orang-orang yang ikhlas ini akan Allah berikan balasan pahalanya. Ini hadis menyampaikan ke kita, innaka lan tufiqa nafaqah tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah kamu ini mencari nafkah, namun tak kala orang mencari nafkah niatnya tabtaghi wajha Allah, mencari ridha Allah, hanya untuk Allah, maka usaha-usaha dia itu Allah berikan pahala. Antum bangun pagi ikut apel, antum ikuti aturan TNI ini, antum latihan. Tadi pagi saya ke kebun, ya mungkin jam 9 lewat sedikit lah, saya jumpa dengan rombongan tentara lagi latihan. Saya mau kemana ini? Latihan ke Janto, Ustaz. Yang kaki? Iya. Wah, jauh juga ya, saya bilang. Dari Indrapuri ke Janto jalan kaki, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau seandainya ini Danton ataupun komandan suruh saya angkat tangan, mohon maaf, saya nggak mampu. Namun tak kala antum ikut baris berbaris itu, melangkahkan kaki dari Yonzipur ini ke Janto tadi, niat karena Allah, maka setiap langkah antum itu Allah berikan pahala. Kenapa? Niatnya karena Allah. Tak kala antum cari nafkah, berikan nafkahnya ke istrinya. Ila fami imro'ati, kata Rasulullah, suapkan makan tadi untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Padahal ini kewajiban suami mencari nafkah untuk istrinya, namun karena niatnya karena Allah, Allah berikan itu pahala. Maka nanti antum akan dengar istilah, ada dia ibadah yang mahdah atau ibadah yang ghairu mahdah. Inilah yang disebut dengan ibadah yang ghairu mahdah. Ibadah yang mahdah itu memang sejak awal itu Allah perintahkan sudah menjadi sebuah ibadah. Contoh, salat, puasa. Sejak awal Allah perintahkan salat, Allah perintahkan wajib puasa Ramadan. Nah, kita amalkan ini, inilah yang disebut dengan ibadah mahdah. Namun tak kala antum tadi sore hari goes, sore hari lari, tutup auratnya, antum lari tujuannya karena Allah, maka lari antum itu menjadi ibadah yang Allah berikan pahalanya. Kenapa? Karena antum niatkan karena Allah. Antum mencari nafkah untuk antum, istri antum, anak-anak antum yang belum punya, untuk orang tuanya mungkin. Nah, kita keluar rumah pagi hari itu sudah menjadi ibadah. Antum senyum untuk saudaranya, niat karena Allah membahagiakan orang lain, itu menjadi ibadah. Maka Allah berikan balasan untuk orang-orang yang ikhlas. Yang ketiga, ta'zimul amali shagir hatta yusbiha kabiran. Bahkan amal yang kecil itu menjadi amalan yang besar karena niatnya. Ini kita mengutip pendapat seorang ulama, ini Ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin shagir taksuruhu niyah. Berapa banyak, kata beliau, amalan-amalan yang kecil menjadi dia amalan yang besar karena niatnya yang baik. Dan sebaliknya, rubba amalin kabir, berapa banyak orang ibadahnya yang besar, dia pergi umroh, butuh biaya tenaga waktu, dia pergi haji, namun ibadah itu menjadi kecil. Kenapa? Karena niat dia
pergi haji itu biar dapat gelar H di awalnya. Hanya itu. Nah tadi latihan jalan kaki dari Yonzipur ke Janto ini amalan besar ini. Karena butuh tenaga yang besar, butuh energi, butuh kalori. Nah ketika yang besar ini antum niatkan karena Allah, maka Allah berikan pahala yang besar. Namun yang besar ini antum hanya niatnya nggak enak sama dantonnya, nggak enak sama komandannya, maka yang antum dapatkan hanya itu, nggak enak sama komandannya. Allah nggak berikan balasan. Jadi dengan ikhlas tadi, amalan yang kecil-kecil kita ini menjadi dia besar karena ikhlas. Kaum muslimin, muslimat jamaah yang Allah muliakan, di antara juga keutamaan orang-orang yang ikhlas dalam beramal tadi, yang keempatnya maghfiratul dzunub. Ini Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan ini kita mengutip hadis yang pernah kita bahas tak kita mengkaji tentang yaumul hisab. Nanti di hari hisab kita akan dihitung semua amalan-amalan kita. Ternyata banyak ini kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Namun orang ini ikhlas mengucapkan 2 kali syahadat sampai Allah berikan bitaqah, kartu, dan di kartu itu tertulis 2 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tak kalah kartu ini ditimbang karena ikhlasnya mengucapkan ini, meyakini ini, timbangannya menjadi berat. Kenapa? Dengan keikhlasan 2 kalimat syahadat tadi, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka penting ikhlas ini. Terus di antara juga ikhlas adalah ketika orang beramal ini kebiasaan kita sehari-hari itu menjadi bernilai ibadah. Antum mandi, pagi mandi, sore mandi. Ketika mandinya kita niatkan karena Allah, maka mandi itu bernilai ibadah. Tak kala kita makan kebutuhan kita, minum kebutuhan kita. Namun tak kala kita makan suap nasi tadi, niatkan karena Allah. Bagaimana cara niatnya? Niat makan karena Allah. Antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak semua amalan ini, kebiasaan ini, itu antum awali dengan nawaitu atau usolli. Tak kala antum minum, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tak kala antum keluar rumah, bacalah minimalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ketika orang makan minum baca Bismillah tadi, itu maknanya makannya, minumnya sudah karena Allah, dan itu Allah berikan imbalan. Allah anggap itu ibadah. Padahal makan kebutuhan kita, minum kebutuhan kita, dan bahkan juga tadi datang kamar mandi, ini kebutuhan kita. Namun jangan antum baca Bismillah di kamar mandi. Sebelum masuk bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak kala antum baca ini, yang pertama kamar mandi antum menilai ibadah, yang kedua antum di kamar mandi tidak diganggu oleh setan. Nah nih tentara, saya ketika ada dulu beberapa kawan-kawan kita ini di Afrika berpisah dengan istrinya. Ustadz, boleh nggak Ustadz di kamar mandi Ustadz? Gak usah panjang lagi, udah tahu ujungnya kan. Apa saya jawab? Masuk kamar mandi bacalah ini, maka setan nggak akan menggoda dia. Namun ketika nggak baca ini, nah mulailah godaan tadi. Jadi ini tadi, ketika orang masuk kamar mandi, artinya kebiasaan kita sehari-hari, al-adah al-yaumiyah. Kebiasaan itu menjadi dia ibadah. Maka ambillah kebiasaan kita ini dengan membaca Bismillah. Antum biasa habis sore main bola, bacalah
bismillah. Antum biasa habis sore goes, mulailah bismillah. Antum biasa habis asar lari, mulailah bismillah. Dan bahkan tak kala antum bantu istrinya nyapu rumah, jemur pakaian dan lain-lainnya, antum mulai dengan bismillah, maka kebiasaan itu bernilai ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. Baik, selanjutnya apalagi ketika kita ini menghadirkan ikhlas dalam diri kita, maka syaitan itu enggak mampu menggoda kita. Ketika syaitan bersumpah di hadapan Allah akan mengganggu hamba-hamba Allah ini, maka itu Allah abadikan dalam surah Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumus mukhlisun, illa ibadaka minhumul mukhlisin. Maka syaitan enggak mampu menggoda hamba-hamba Allah yang mukhlis. Siapa yang mukhlis? Yang ikhlas. Langsung Allah abadikan. Semakin berbanyak keikhlasan tadi dalam hati kita menghadirkan ikhlas, maka syaitan itu enggak mampu menggoda kita. Karena hati kita ini merupakan arah tempat yang dituju oleh syaitan. Maka Abi Hurairah menggambarkan hati kita ini bagaikan benteng. Dan benteng itu punya pintu-pintu. Maka syaitan akan masuk dari pintu-pintu itu dan menguasai benteng kita. Apa pintu-pintu itu? Ya tadi, penyakit hati. Ketika orang ria ingin menampakkan amalannya ke orang lain, artinya orang ini membuka pintu syaitan masuk ke hatinya. Ketika orang bangga dengan pekerjaannya, ibadahnya, maka syaitan masuk melalui pintu itu. Banyak. Dan bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi, yang banyak mengindap penyakit i'jabul mar'i binafsi, bangga dengan diri ini para ulama. Begitu dia punya ilmu, dia merasa lebih baik. Pada orang yang punya jabatan, merasa lebih baik. Yang punya kawan yang banyak, backing yang banyak, merasa lebih baik. Nah, artinya orang ini membuka pintu syaitan masuk dalam dirinya. Nah, kita menutup ini supaya syaitan nggak masuk. Tutuplah dengan keikhlasan. Semua yang kita amalkan ini, baik yang dia mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, berangkat dengan keikhlasan. Maka syaitan nggak mampu menggoda kita. Selanjutnya, sering dalam hati kita ini adalah ada perasaan gelisah, bahkan muncul kekhawatiran. Nanti kalau saya meninggal, anak saya gimana ya? Nanti istri saya gimana ya? Siapa yang akan biayai ya? Bagaimana makan mereka ya? Tinggal di mana ya? Sering muncul kegelisahan dalam hati kita ini. Kalau saya begini gimana ya? Bahkan banyak mama itu kenapa? Kenapa Bu? Kan anak udah lewat tes nih. Lewatnya di Madinah, lewatnya di Mekah, lewatnya di Mesir, di Yaman, di Qatar. Kenapa nggak dibiarkan pergi? Nanti kalau sakit dia gimana ya? Jauh kali. Nanti kalau macam-macam lah. Dia nggak punya uang nanti kayak mana dan seterusnya. Ini kegelisahan. Tengok. Baginda Rasulullah menjawab ini melalui hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Apa kata Rasulullah? Man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa ini yang berbuat karena akhirat. Artinya apa? Karena ikhlas. Ketika orang berbuat karena ikhlas, yang pertama, janji Allah, ja'alallahu ginahu fi qalbi. Allah akan jadikan kita ini orang-orang yang ikhlas ini orang-orang yang kaya. Semua orang kepingin nih jadi orang kaya, sampai merasa gajinya gak cukup. Nah, ini masalah juga. Udah punya gaji gak bersyukur, maka ketika bersyukur tadi gajinya terasa lebih. Namun ketika antum ambil kredit, gaji cuma 4 juta, kreditnya terbulan 3 juta, sisa 1 juta, maka gajinya terasa kurang.
Maka kenapa kita larang? Nabi larang kita kredit, apalagi kredit mengandung riba. Karena kredit itu, hutang itu membuat hati kita ini tidak nyaman. Hati kita ini gelisah. Itulah Ustaz, kalau enggak kredit gak punya kereta pula awak. Ini masalah ini. Ini kita enggak mampu mengekang nafsu kita. Tengok kawan-kawannya naik NMAX. Padahal ada punya Vario, mau NMAX juga. Akhirnya apa? Jual Varionya, ambil NMAX-nya kredit. Jadilah harga Vario tadi DP-nya. Ya apa ya? Ya. Ya kan? Begitu dia. Nah, hati kita ini semakin gelisah ini. Ketika kita punya banyak hutang, pas ditagih, lari lagi. Dan punya aneka macam alasan. Nah, kata Allah, kata Rasulullah ini, barang siapa yang menjadikan tujuan amalan perbuatan dia itu karena Allah, maka yang pertama Allah berikan adalah ja'alallahu ginahu fi qalbi. Maka sebenarnya Bapak, kawan-kawan semuanya, kita ini miskin kaya di mana? Di hati kita. Ketika kita merasa konu, apa konuin? Kona'ah, apa kona'ah? Ridho cukup dengan apa yang Allah berikan, maka kita ini akan merasa kaya. Dihadirkan kita kawan hidup, istri. Kita lihat wajah istri kita. Saya sering malam kan, saya pulang pengajian tidur istri saya. Saya tengok wajahnya, cantik sih saya rupanya. Saya bersyukur. Nah, ketika kita nggak bersyukur dengan istri kita ini, mulailah ada orang selingkuh. Ada orang nggak puas satu istri, tambah lagi. Udah 2, nggak cukup juga, tambah lagi 3 sampai 4. Ini berangkat tadi Allah nggak jadikan di hatinya itu kaya. Maka orang-orang yang ikhlas tadi, janji Allah sampai ke Rasulullah, Allah jadikan orang itu kaya. Yang kedua, wajah ma'alahu syamlah. Maka orang-orang yang ikhlas ini, dia punya masalah, dia pasti. Adik-adik semuanya dan kawan-kawan, kita ini hidup itu pasti punya masalah. Kita ini hidup pasti punya kesulitan. Kenapa? Karena kesulitan hidup ini sudah menjadi sunatullah. Tahu dari mana? Langsung Allah sampaikan. Tengok surah Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Sungguh kami ciptakan manusia itu selalu dalam kesulitan. Ketika tantama sulit, naik lagi sulit, naik lagi sulit, sampai nanti perwira, kapten itu lebih sulit lagi. Oh, belum punya istri sulit, ya kan? Ada yang bangunin, ada yang masak ya, ada yang nyuci. Nah, punya istri sulit lagi itu. Kenapa? Kasih makan istrinya, beli pakaiannya, bang, dijual gula bang, lebaran besok bang. Nah, punya anak sulit lagi. Ada orang menikah, belum punya anak, sulit lagi. Datang ke dokter, dok, ke mana nih? Udah 4 tahun menikah, belum punya anak, sulit lagi. Nah, punya anak sulit lagi. Sampai nanti kita ke alam kubur pun kesulitan-kesulitan ini nggak akan pernah hilang. Maka di antara caranya adalah, nah, bagaimana kita ini menghadapi sulitnya hidup yang itu pasti berangkat dengan keikhlasan. Ketika orang punya uang, nih maaf, baru gajian, taruh gajian di lemarinya, pulang sorenya hilang. Ini masalah. Mau nangis udah tua, ya kan? Nggak nangis ada uang lagi, hilang. Nah, ketika orang ini mengikhlaskan, yang hilang itu, apakah Allah berikan pahala? Iya. Maka nanti kita bahas di bab sabar. Sabar itu bagian dari amalan hati. Saya udah belum nyampe aja. Kata Sanjudi, Ustaz, langsa sore ini enak kali Ustaz, manis-manis Ustaz. Iya, itu terakhir saya bilang. Yang dulu saya petik asam. Kenapa dipetik asam?
karena dicuri oleh kalong. Tiap malam kalong makan. Punya rambutan habis sama kalong. Nah, kalau kita merepet sama kalong nih, dasar kalong kita bilang misalnya seterusnya, ya kan? Maka yang hilang itu nggak menjadi ibadah. Namun ketika yang hilang menjadi ibadah, kita punya anak-anaknya diambil oleh Allah, kita sabar, itu Allah berikan pahala. Kita punya istri, istrinya kecelakaan meninggal, kita kehilangan, kita sabar, Allah berikan pahala. Ketika orang punya rumahnya kebakar, kita sabar, Allah berikan pahala. Kita punya orang tua yang sangat kita cintai, Allah panggil orang tua kita, kita sabar, Allah berikan pahala. Ini bagian dari amal hati. Nah, ketika orang tadi punya masalah, dia berangkat dengan keikhlasan, maka janji Allah wajama asamlah, Allah keluarkan orang itu dari kesulitan hidupnya. Mau? Ya ikhlas kuncinya. Yang ketiga dalam hadis ini, wahya ragimah watathu dunya wahya ragimah. Ketika orang belum hadirkan ikhlas dalam hatinya, maka tipu daya dunia ini sangat besar. Jangan jauh-jauh. Bola main jam 2 malam itu godaan. Mau nonton bola ketidur pagi. Enggak nonton bola bagus sekali. Ini godaan. Antum punya handphone, yang punya di sana mungkin Instagram seterusnya. Ketika antum buka mau dakwah ini, muncul sampingnya gambar-gambar lain itu. Mau nggak ditengok? Wah, enak dilihat. Namun ditengok ini aurat perempuan yang bukan mahramnya, itu dosa. Lagi-lagi tadi. Nah, ketika orang ikhlas berangkat, maka yang seperti itu semuanya menjadi hina dalam hadapan dia. Ini, nah kebalikannya, waman kanat dunya hammahu. Barang siapa ini yang bekerja, yang beramal karena dunia. Ini bukalah nasi kebumen. Untuk apa ini? Ya untuk beli mobil Ustaz, buat rumah Ustaz. Kalau hanya ini niatnya, maka ja'alallahu faqrahu fi ainaihi. Orang ini enggak pernah kaya, karena Allah jadikan orang ini miskin dari matanya. Kenapa miskin? Contoh, bagaimana maknanya? Wa ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kemiskinan di dalam peluput matanya. Dia punya rumah, rumahnya sudah 4 kamar. Pas datang ke rumah orang lain yang 8 kamar mewah, dia dalam hatinya kapan punya rumah seperti ini. Dia punya Vario tadi, nengok kawan-kawannya naik NMAX, waduh NMAX bagus sekali ya. Kapan awak ini punya NMAX kayak kawan tuh? HP-nya Samsung, pas nengok kawannya HP-nya iPhone, weh lengkap lagi fasilitasnya. Kapan ya punya HP yang harga 20 juta kayak kawan itu? Ini nggak akan pernah dia kaya. Padahal dia punya HP Samsung, harga 6 jutaan yang baru. Namun matanya ke yang 20 juta. Dan punya Vario, matanya ke NMAX. Artinya apa? Yang ada ini selalu merasa tidak cukup. Ketahuilah kawan-kawan semua, yang hari naik Vario, ketika antum tengok NMAX, dalam hati antum ada perasaan kapan saya punya NMAX, maka yakinlah bahwa naik Vario itu nggak enak lagi. Nggak enak lagi. Artinya antum nggak menikmati naik Vario karena di hatinya ada NMAX. Mau tidur NMAX, mau tidur NMAX, mau makan NMAX, dan seterusnya. Nah, kiaskan ke hal lain. Begitu memang. Maka orang-orang yang berbuat karena dunia ini, maka dia selalu dalam kefakiran. Selanjutnya, wa farqa alaihi syamlah. Allah tidak membantu orang ini ketika dia punya kesulitan. Padahal jikalau Allah memberikan kita pertolongan, tidak ada zat yang mampu menghalang. Kita punya kesulitan, ketika Allah mau keluarkan kita kesulitan ini, mudah bagi Allah. Maka orang-orang yang
berbuat hanya untuk dunia ini. Dia hanya bekerja karena ikut aturan. Dia hanya jualan karena ingin mendapatkan. Dia hanya bergaul karena ingin dia dihormati, tanpa ada ikhlas di hatinya, niat yang baik tadi, maka orang ini Allah tidak keluarkan dia dari kesulitan hidup. Yang terakhir dalam hadis ini, walam ya'tihi dunya illa ma qudiralah. Orang ini hanya dapat dunianya, namun nggak dapat akhiratnya. Kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, dokter, waktunya habis ini. Baik, kita belum masuk malahan nih, belum masuk kita menghadirkan ininya, menghadirkan ikhlasnya. Baru ini keutamaan ikhlas. Nggak apa-apa, insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Bagaimana cara kita menghadirkan ikhlas di hati kita ini. Kita perlu mengkaji keutamaan-keutamaan ini karena untuk memberikan motivasi bagaimana kita bisa menghadirkan keikhlasan dalam diri kita. Dan yakinlah bahwa ketika kita ini ikhlas, maka Allah memberikan kita ini rezeki. Dan rezeki itu bahkan tanpa kita duga-duga. Baik jamaah yang Allah muliakan, mohon maaf atas kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.